warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Sopa Mama K channel di sini. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sobat YouTube semuanya, sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment, dan pencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari video-video emak yang baru. Dalam kesempatan ini Mama K akan membahas mengenai beberapa hal ya, sharing. Ada beberapa pertanyaan yang dari ibu-ibu terutama ya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana sebagai seorang istri menghadapi suasana terkait dengan pandemi. Nah, ini menurut kita sebagai emak-emak ya, tentunya kita pasti mengalami hal-hal yang sangat berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Nah, sebagai seorang emak-emak di sini kita mesti harus cerdas, kita mesti harus pintar, kita mesti harus bisa menghadapi kenyataan ini dengan sebuah pemikiran dan anggapan yang tidak berbeda dengan sebelumnya. Artinya apa? Ini semua kita alami, bukan kita sendiri yang mengalami. Mungkin hal ini tidak akan berasa bagi seorang yang ibu-ibu yang dengan mereka menerima, katakanlah mungkin gaji dari suaminya yang begitu besar. Tapi untuk level emak atau mungkin dengan level-level yang sederhana, itu satu hal yang tantangan bagi kita. Namun bukan suatu halangan untuk kita tetap beroptimis dan kita berkarya bagaimana kehidupan ini tetap berlangsung. Walaupun kita hanya sebagai seorang istri atau seorang ibu rumah tangga, apa aja kita bisa lakukan. Seperti misalnya kita bisa aja berdagang, kita bisa aja melakukan jualan online atau hal-hal yang sekiranya bisa menghasilkan sedikit demi sedikit. Satu hal yang perlu kita tekankan di sini adalah jangan sampai kita pilih-pilih dalam mencari rezeki. Ibarat kata untung walaupun sedikit, tapi jangan sampai apalagi rasa gengsi, untung cuma sedikit, buat apa? Jangan sampai. Rezeki tidak boleh kita tolak. Kalau kita sudah dalam pikiran kita menanamkan, saya nggak mau lah jualan untung cuma 1.000, untung cuma 500, buat apa? Jangan salah, rezeki itu berawal dari yang kecil. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah kita lakukan. Setetes pun kita mengeluarkan keringat, pasti Allah akan menggantinya. Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara kita untuk memantapkan diri ya, terutama bagi para istri yang tadinya hanya menerima uang dari suami, sedangkan sekarang suami menerima sebuah kenyataan pahit, yaitu kena PHK. Sobat semuanya, untuk para ibu-ibu di luar sana, saya akan mencoba sharing ya mengenai hal ini. Kita seperti sangat ketahui bersama bahwa ini sangat banyak sekali dialami oleh, bahkan tidak hanya 1, 2, atau 3 orang, banyak sekali yang mengalami hal ini. Namun banyak kita lihat di luar sana bahwa terkadang orang ada yang bisa menerima, ada juga yang tidak bisa menerima. Kenapa saya bilang tidak bisa menerima? Contoh, ada sebuah keluarga yang tadinya memang bisa dibilang untuk taraf hidupnya itu standar menengah ke atas. Nah, dengan adanya sebuah kejadian, namanya kehidupan, roda kan berputar ya, ada kadang di bawah, ada kadang di atas. Namun kita bisa melihat terkadang ada seorang ibu-ibu itu yang bisa menerima kenyataan ini, namun ada juga yang tidak bisa. Tidak bisanya kenapa? Kita bisa lihat terkadang mereka tetap tidak mau
kehilangan image bahwa mereka masih tetap orang kaya, dan mereka akan melakukan sesuatu ya sebagaimana kebiasaan mereka seperti orang kaya. Contoh, dalam kenyataannya sebenarnya mereka mengalami sebuah kesulitan, bisa dibilang penurunan untuk standar ekonomi. Namun terkadang mereka sangat gengsi untuk melakukan sesuatu dengan tangan mereka sendiri sebagai ibu rumah tangga atau sebagai seorang istri. Kenapa saya bilang mereka berat? Terkadang mereka enggan untuk melakukan seperti contoh. Mereka sangat gengsi untuk melakukan jualan. Nah, jualan mereka ngerasa karena dengan jualan mungkin berarti standar saya akan kelihatan kalau saya lagi kekurangan uang. Mungkin akan seperti itu. Nah, padahal ini tidak perlu kita lakukan. Nah, kita hanya yang wajar-wajar saja. Toh juga orang lain tidak akan membantu kita kalau kita dalam keadaan yang kesulitan. Jangan pernah gengsi untuk mencari rezeki. Karena apapun yang kita tutupin itu tidak akan bisa menutupin keadaan yang sebenarnya. Dan itu menurut aku tidak perlu juga ya. Namun terkadang ada orang yang tetap mempertahankan status sosial. Jadi mereka tidak akan pernah mau, dan jangan sampai saya kelihatan miskin atau bagaimana di depan orang. Nah, itu terkadang mindset yang menurut emak adalah sangat disayangkan ya. Karena bagi kita status sosial itu hanyalah di dunia saja. Namun tergantung sifat kita masing-masing. Kalau dari awalnya kita juga ngerasa walaupun kita kaya namun kita itu sebenarnya sama dengan yang lain, ini tidak akan pernah terjadi. Jangan pernah gengsi melakukan hal-hal yang memang itu positif dan halal. Terkadang pun mindset orang yang biasanya orang kaya sekarang misalkan, maaf dalam tanda kutip, mengalami perubahan ekonomi, ya saya tidak bilang miskin ya di sini ya, mengalami standar penurunan ekonomi, mereka akan sekuat mungkin untuk menutupin dirinya bahwa dia seolah-olah tidak mengalami sebuah perubahan itu. Ya dengan satu cara tetap mungkin menjaga hal-hal yang seperti mereka lakukan, padahal di dalamnya sendiri kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, menurut saya ini adalah hal-hal yang harus kita hilangkan ya, karena pasti yang orang-orang seperti itu di dalam hatinya ada sedikit kesombongan, karena tetap kelihatan wow di depan, di luar, namun kenyataannya mengalami sebuah perubahan gitu. Jadi ya image boleh menjaga, tapi tidak melulu kita untuk selalu dianggap di luar itu kita orang kaya, karena semua hanyalah titipan. Nah, untuk mama yang di luar sana, hilangkan jauh-jauh, hilangkan rasa malu. Jika memang suami kita kena PHK atau apa, kita yang wajar-wajar saja. Apalagi kalau dulunya sebagai istri seorang yang kaya atau bagaimana. Menurut saya itu nggak perlu juga kita harus tetap pertahankan kalau biar kita kelihatan orang kaya juga gitu. Jadi kita yang flat saja, karena semua itu bukan sebagai tolak ukur ya untuk menjadi sebuah standar gitu. Nah, mungkin ini yang bisa Mak sharing ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Lain kali kita bisa sharing ke yang lain lagi. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment, serta pencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari video Mak selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.